Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan untuk pendaftaran CPNS dan juga PPPK, yaitu silahkan teman-teman perhatikan syarat dan juga ketentuannya. Yang pertama nanti akan aku bahas satu-satu, baik dari yang PNS maupun yang PPPK. Oke, kita bahas yang PNS terlebih dahulu. Jadi siapa sih yang bisa daftar PNS? Adapun syarat dari peserta atau pelamar PNS adalah teman-teman minimal yang berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada tahun pembukaan CPNS atau PPPK tersebut. Kemudian adalah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan itu nanti akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan teman-teman dan juga jurusan dari teman-teman. Nanti untuk formasinya bisa dicek terlebih dahulu, tetapi untuk saat ini memang masih 2023. Nah, kalau misalkan nanti yang 2024 tuh sudah ada, silahkan dicek karena caranya juga sama, yaitu udah aku spill di videoku yang ini. Selanjutnya adalah siapa aja sih yang bisa daftar PPPK itu. Nah, kalau PPPK ini memang ada kualifikasi tertentu bagi pesertanya. Kabar baik buat teman-teman, berdasarkan pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwasanya seluruh tenaga non-ASN atau sejenisnya harus dituntaskan maksimal bulan Desember tahun 2024. Ini artinya semua tenaga honorer akan diangkat sebagai PPK paruh waktu ataukah PPPK penuh waktu. Yang pertama yang bisa mendaftar PPPK adalah tenaga non-ASN atau honorer yang memang sudah terdata di database PKN. Jadi pendataannya itu dilakukan kemarin pada tahun 2022 dan setelah itu tidak ada pendataan lagi. Jadi memang data terakhir diambil dari tahun 2022. Nah, untuk memastikan apakah teman-teman ini termasuk dalam tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdata di database PKN atau belum, bisa melakukan dengan cara yang udah aku spill di videoku yang ini. Silahkan bisa dilihat terlebih dahulu. Dan apabila tidak ada nama teman-teman, teman-teman bisa memastikan apakah memang sudah terdata atau belum dengan cara menghubungi call center BKN. Nanti apabila memang belum terdaftar, teman-teman juga bisa mengikuti PPPK dengan cara mengumpulkan berkas-berkas penunjang atau rekam jejak teman-teman yang menyatakan bahwa teman-teman sudah mengabdi di instansi tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah disyaratkan, yaitu dari PKN membolehkan tenaga honorer yang belum terdata di database PKN dengan syarat sudah mengabdi minimal 2 tahun untuk teman-teman yang akan melamar ke formasi jenjang pertama, terampil, mahir, penyedia, dan ahli pertama. Kemudian batas minimal 3 tahun bagi teman-teman yang melamar ke jenjang muda. Yang selanjutnya yang dapat mendaftar seleksi PPPK adalah XTHK2, yaitu mantan honorer yang sudah terdata di database PKN. Jadi itulah yang bisa mendaftar PPPK, yakni teman-teman yang sudah mengabdi di suatu instansi. Intinya seperti itu. Oke, apabila ada yang menonton video ini tapi masih belum masuk ke database PKN, mungkin bisa dikumpulkan dari sekarang syarat-syarat atau rekam jejak teman-teman, yaitu SK penerimaan teman-teman yang ada tanggal penerimaan dan tahun penerimaan yang menyatakan bahwasanya teman-teman sudah bekerja di instansi yang bersangkutan selama 2 atau 3 tahun. Itu nanti akan digunakan untuk pengajuan supaya bisa mengikuti seleksi PPPK. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumen-dokumen dan juga berkas yang digunakan untuk mendaftar CPNS maupun PPPK. Karena nantinya tahap awal teman-teman baik yang mendaftar ke CPNS maupun PPPK itu membuat akun yang sama, yaitu akun SSCASN di website SSCASN. Jadi untuk dokumen-dokumennya memang sama, yaitu yang pertama ada KK atau kartu keluarga. Perlu digarisbawahi juga bahwa KK ini merupakan KK yang terbaru. Jadi misalkan ada pembaharuan, entah ada keluarga yang sudah menikah ataupun ada yang meninggal, maka itu diambil yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah KTP asli dari teman-teman masing-masing yang terbaru juga. Yang ketiga yaitu transkrip nilai sekaligus ijazah dari teman-teman, baik untuk yang jurusan SMA atau sederajat, diploma S1, S2 maupun S3. Silahkan dipersiapkan transkrip dan juga ijazahnya. Yang keempat, silahkan persiapkan pas foto berlatar merah. Tetapi aku saranin memang dari sekarang tuh nyediain filenya aja. Jadi jangan dicetak terlebih dahulu karena nanti untuk foto tersebut akan digunakan di akun SSCASN. Yang selanjutnya adalah persiapan e-materai karena sekarang mulai dari tahun lalu kalau nggak salah itu tahun 2022 atau 2023 itu menggunakan materai elektronik. Jadi bukan materai yang kita beli di fotokopi.
Nah, itu untuk cara belinya udah aku bahas di videoku yang ini karena memang cukup rumit, jadi teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu. Berkas yang selanjutnya yang dapat teman-teman persiapkan adalah berkas pendukung di setiap instansi. Ini berbeda-beda ya. Ada yang untuk menyiapkan TOEFL, kemudian kalau kejaksaan itu biasanya ada sertifikat komputernya, yaitu sertifikat Microsoft. Kemudian di Kemkumham itu ada sertifikat bela diri. Nah, untuk dapetin sertifikat itu di mana? Bisa dari online maupun offline, tentunya di lembaga yang resmi. Silahkan bisa dipersiapkan dari sekarang supaya nanti pas pemberkasan bisa langsung diunggah dan juga dikumpulkan. Yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah kesehatan dan juga kebugaran. Karena nanti setelah tes SKD atau yang mengerjakan pakai komputer soal-soalnya, nanti apabila lolos akan diseleksi SKB. SKB itu nanti instansi itu berhak menentukan SKB-nya masing-masing. Nah, ada beberapa instansi yang memang menggunakan seleksi kesehatan dan juga kebugaran atau kasamaptaan dalam SKB-nya tersebut. Jadi mulai sekarang bisa dicicil mulai latihan lari, push up, sit up, renang, kemudian dicek juga kesehatannya seperti pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Oke, kiranya itu yang perlu teman-teman persiapkan ketika mau mendaftar atau berniat untuk mendaftar PPPK maupun CPNS tahun 2024 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman segera mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.